Ya, kok semester 2 ikut Dani. Ya, Yasman, kau sudah terlambat. Nggak apa-apa sudah, kamu ikut sini lagi, nggak apa-apa. Oke. Bapak mulai ya. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang hari ini Yang Pak. akan menjelaskan tentang Siang, Pak. perkuliahan secara online bahwa sesuai dengan surat edaran yang diberikan oleh Wadir 1, ya Bapak Ireng Ardita SKM MKes, bahwa perkuliahan selama masa pandemi COVID-19 ini semester ganjil, ya baik semester 1, semester 3, dan semester 7 itu untuk pembelajaran teorinya yaitu dengan menggunakan online, ya. Online di sini nanti bisa berbentuk WA group, ya, bisa ya, WA group, bisa Zoom, bisa Google Classroom, ya, disepakati dengan dosen yang bersangkutan. Dan besok sudah mulai perkuliahan. Surat Bapak sudah edarkan dari hari Jumat kepada para dosen yang bersangkutan yang sesuai dengan sesuai mata ajarnya. Kemudian harus nanti kalian kalau yang semester 7 silakan bentuk lagi ketua tingkatnya siapa lagi begitu ya, sekretarisnya dan bendaharanya. Ya, kuliah online ini tadi Bapak sudah jelaskan tentang ke WA group, Zoom meeting, Google Classroom, bisa SMS, bisa nanti luar jaringan itu pakai modul. Nanti mahasiswa dikasih modul, ambil dari sini. Nanti kalau sudah dosen ada modulnya baru kita bagikan. Nanti kita fotokopi, baru kasih ke mahasiswanya. Kalau ada dosen yang membuat modul. Kemudian bisa nanti dimasukkan ke YouTube juga, bisa ada Google Meet, ya, ada ke email. Tergantung nanti saudara-saudari mahasiswa semester 7, semester ganjil ini ya, 1, 3, dan 7 ini kesepakatan dengan dosen yang bersangkutan apakah mau menggunakan WA atau menggunakan Zoom atau Google Classroom atau SMS atau email, Google Meet, kemudian YouTube ataupun berbentuk modul. Itu untuk perkuliahan secara online, perkuliahan teori. Nah, kemudian perkuliahan ini kurang lebih seharusnya ya kalau perkuliahan secara sistem blok itu kurang lebih harusnya 3 bulan, tetapi kami gunakan format 4 bulan karena ini awal dari perkuliahan yang sesungguhnya sehingga Bapak gunakan format yang masih 4 bulan. Nah, sedia kalanya untuk pembelajaran perkuliahan ini semester 7 itu mata kuliahnya sudah sedikit yang harusnya masuk ke praktek ya, banyak ke prakteknya. Kelihatan ya, hari pertama itu harusnya ini hari Senin ya, sudah masuk dengan Ibu Nasrah, Pak Ardanari. Oh, ini kalau sesuai dengan yang offline ya, karena sekarang online nanti kita lihat per ini, per bloknya. Oke, di sini manajemen keperawatan, dosennya ada Bu Nasrah, ada Pak Ardanari, ada Pak Ketut, ada Pak Dr. Ishak. Ini untuk manajemen keperawatan semester 7. Kemudian keperawatan bencana itu ada Bu Teresia Utami, ya, Utami, ada Bu Santalia Banetondo, kemudian Pak James KR Mai. Ini dosen dalam dari Poltekkes. Kemudian mungkin tidak menutup kemungkinan Bapak akan memberikan kesempatan kepada Pak Parminto, beliau karena
ini ya, orang dari BNPB ya, tentang Badan Penanggulangan Nasional Bencana di Provinsi Papua. Jadi walaupun beliau masih S1, nanti Bapak libatkan sebagai dosen tamu saja, sekali atau 2 kali pertemuan begitu, untuk memperdalam dari adanya pengetahuan tentang kebencanaan di Provinsi Papua. Nanti akan saya mintakan beliau untuk masuk secara online kepada saudara. Oke, kemudian karena semester 8 kalian sudah membuat skripsi, jadi ada masuk mata kuliah biostatistik, ya. Bagaimana Anda mengolah data. Jadi di sini ada Pak Muhammad Saidin, ada Bu Gismiati, ada Pak Frans. Ini tim dosennya, ya. Kemudian Pak, ada kewirausahaan. Kewirausahaan kemarin Bapak tuliskan ada Pak Danari, Pak Muhammad Dewantoro, dan Ibu Suryani. Ya, seharusnya kewirausahaan ini nanti dititik beratkan tentang bagaimana Anda membuat dosen-dosen itu atau perawat-perawat itu bisa membuat home care atau usaha-usaha lain ya. Terutamanya sih kedalaman dalam membuat home care begitu. Usaha-usaha atau yang berkaitan dengan dunia keperawatan gitu. Home care ke sunat bikin sunat kah, ruang sunat begitu ya, klinik dan sebagainya, itu nanti dibahas, ada kewirausahaan di situ. Kemudian mata kuliah ada bahasa Inggris mata kuliahnya. Karena kemarin Bapak tanyakan kalian ternyata belum dapat English for Nursing ya. Kalau dosen umum bahasa Inggris itu tidak akan mengetahui tentang keperawatan, sehingga Bapak masukkan yang namanya Bu Blestina Mariolita sebagai dosen bahasa Inggris. Kebetulan beliau juga kuliah di luar negeri tentang keperawatan, beliau paham. Jadi saya melibatkan Bu Blestina. Ya. Kemudian ada Pak Paul Mambrasar. Pak Paul ini lulusan dari Australia, kemudian tapi ini orang umum. Nanti Bapak akan berikan dulu tentang silabus atau RPS, rencana program semesternya, pembelajaran semesternya kepada beliau, biar mengetahui. Nah, ini perkuliahan semester 7 ini pendek, kurang lebih kayak dulu lagi, 2 bulan sampai 3 bulan. Ya, karena nanti setelah itu langsung praktek lab. Praktek lab itu langsung untuk semester 7. Setelah praktek lab, ada lagi praktek rumah sakitnya. Rumah sakit itu karena masa COVID ini belum berakhir, jadi nanti dimodifikasi di lab juga. Nanti membuat kasus bayangan KMB, Gadar, kemudian manajemen keperawatan, kemudian tropis, itu mahasiswa buat askep kayak mahasiswa semester 3 yang lagi berjalan ini. Semester 3 D3 ya, itu lagi berjalan tentang pembelajaran rumah sakit harusnya itu. Tapi nggak ada, dimodifikasi di lab. Bagaimana Anda nanti melakukan RJP dan lain sebagainya harus tahu dari sini, di ujian ini. Oke, selanjutnya ada labnya nggak ya semester 7 ini? Oh, sebenarnya nggak ada. Berarti karena nggak ada lab ya kewirausahaan dan sebagainya, jadi nanti langsung masuk ke praktek gini ya, praktek klinik rumah sakit kalian ini. Nanti bagaimana pembayarannya, berapa, nanti Bapak rapatkan dulu dengan tim-tim dosen, dengan di prodi sarjana terapan keperawatan ini. Ya. Kurang lebih mungkin bisa 6 minggu ataupun 5 minggu dipercepat gitu. Nah, setelah ini selesai semua, baru Anda bisa Desember atau Januari awal itu sudah menentukan judul skripsinya. Gitu. Oke. Nah, di sini mungkin ada pokok bahasan. Saya belum kasih ke Ibu Tersia, ya, pokok bahasannya belum semua saya bagikan ke dosen. Hari ini nanti baru saya akan fotokopikan scan dulu ke dosen-dosen yang bersangkutan untuk proses perkuliahan mulai besok. Untuk semester
7 ini mata kuliahnya, sebentar saya lihat. Ada perkuliahan dosen mengajar. Bentar. Sebentar ya. Cuma lagi saja. Ini semester 1. Semester 3. Oke, sebentar. Semester 7 ini, ya, ini mata kuliah sistemnya blok. Ini sudah kami jelaskan juga kepada dosen bahwa manajemen keperawatan, berarti besok ya ada Bu Nasrah. Besok karena manajemen keperawatan itu ada berapa dosen tadi? Ada 4 ya, ada 4. Jadi nanti sampai UTS ada 2 dosen, Ibu Nasrah dengan Pak Ardanari begitu. Nah di sini nanti Ibu Nasrah masuk 4 kali, Pak Ardanari 3 kali begitu. Ya. Kemudian di sini Pak Ketut dengan Pak Ishak mulai tanggal 31, 1, 2, 3 untuk bulan September. Ya. Jadi blok 1 ini semester 7 menyelesaikan mata kuliah dari bulan Agustus, tanggal 18 Agustus sampai dengan 9 September itu sudah menyelesaikan dua mata kuliah, itu manajemen keperawatan dan keperawatan bencana. Ya. Keperawatan bencana ini ada Bu Teresia, ada Bu Santalia, ada Pak James dan Pak Parminto. Nah, jadi yang keperawatan bencana Bu Teresia dan Bu Santalia ini dia selesai sampai sampai ujian tengah semester saja. Setelah semester langsung masuk Pak James dengan Pak Parminto. Tapi Pak Parminto tadi saya bilang bahwa beliau sebagai dosen tamu saja. Kemudian manajemen keperawatan. Ini manajemen keperawatan, kalau setelah UTS itu yang masuk Pak Ketut dengan Pak Dr. Ishak. Tanggalnya tanggal 31 Agustus, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ya. Jadi nanti dibagi 2 orang dosen. Nah, di sini ujiannya tanggal 9 September. Nah, itu langsung selesai mata kuliah 2 tersebut. Kemudian mata kuliah selanjutnya ada biostatistik, ada kewirausahaan, itu nanti ya. Biostatistik ada Pak Saidin, ada Bu Kusmiati. Ya. Itu mulai bulan September tanggal 10 sampai 18. Ini ada Bu Kusmiati dengan Pak Saidin. Dibagi 2 juga dosennya. Ya. Kemudian ada Pak Frans, ya. Pak Frans masuk nanti 3 kali atau 4 kali antara tanggal 25, 28, 29, 30. Kalau Bu Kusmiati, ini karena 3 dosen, ada 14 kali pertemuan, berarti Pak Saidin bisa 5 kali. 1, tanggal 11, 12, 13, 14,
15, 16. Nah, tanggal 17, 18, 20, 22, 22, 23, 24 itu Bukis. Nanti tanggal 25, 28, 29, 30 September itu Pak Dr. Prans begitu. Kewirausahaan sama. Kewirausahaan itu nanti tanggal 10, 11, ya 14, 15, 16 itu Pak Ardan. 17, 18 disambung lagi 22, 23 itu Pak Dewan. Nanti Bu Suryani 24, 25, 26 sampai selesai gitu. Nah, blok 2 ini September sampai awal Oktober tanggal 1 itu sudah selesai. Seperti itu. Kemudian bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini ya, jadi selesaikan berdua. Sama tanggalnya ya, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Nih, jam 8 sampai jam 10-nya Bu Bles, jam 10 sampai jam 12-nya Pak Paul gitu. Nah, praktek laboratorium setelah itu Oktober sudah selesai kalian. Berarti tinggal November, 13 Oktober berarti kalian sudah selesai perkuliahan. Kemudian November sampai awal atau pertengahan Desember itu praktek laboratorium untuk praktek klinik rumah sakit seharusnya begitu ya. Jadi 1,5 bulan, 6 minggu kayak kakak tingkat seperti kemarin itu untuk praktek klinik rumah sakit harusnya. Tapi nanti dimodifikasi di lab keperawatan begitu. Tentang bagaimana keadaan manajemen perawatan mungkin langsung nanti aplikatif dengan Bu Nasrah, bagaimana membagikan Anda sebagai kepala ruang, kemudian Katim, kepala tim, perawat pelaksana dan lain sebagainya, nanti role play-nya seperti itu. Ya, karena rumah sakit belum menerima kalian untuk praktek lagi. Seperti itu. Ya. Kemudian ngisi KRS-nya bagaimana Pak? Tadi ada pertanyaan semester 1. Ngisi KRS sama seperti ngisi KRS sebelum-sebelumnya begitu ya. Terjadwal seperti jadwal yang Bapak buat tadi, bahwa KRS-nya dibuatnya seperti ini saja. Sorry, bukan ini. Dari mana ya yang KRS? Nah, tetap dibuat seperti ini, ya urutannya harinya, mata kuliah manajemen bencana dan sebagainya itu nanti dibuat seperti itu. Kemudian urutannya nanti kalau kayak semester 1 ini ya saya bawanya yang semester 1 ya. Mana nih? Kelihatan nggak nih KRS-nya semester 1? Semuanya? Halo? Bisa lihat KRS semester 1? Nah, tetap kalau dalam penulisan KRS nanti sama ya. Tadi ada berapa mata kuliahnya. Nanti kalau PKKMB praktek kliniknya tetap ditulis ya, itu nanti berapa SKS-nya begitu. Nanti seperti ini semua. Kalau kalian, saya lihat IPK kalian, IPK semester. Kalau ngisi KRS sudah paham ya. Kemudian untuk dapatkan KRS, Anda harus membayar perkuliahan dulu, kemudian dapat KRS itu harus menunjukkan kwitansi sama kode billingnya.
kode billing berlaku hanya 1 hari atau 1 minggu itu. Jadi kalau setelah dapat kode billing dari Bu Sunarti atau Bu Mei, itu langsung ke bank begitu. Kalau setelah 1 minggu itu kode billing tidak berlaku, ada masa expirednya. Karena nanti bagian adat akan meminta kwitansi aslinya sama kode billing yang Anda bayarkan seperti itu. Jadi tolong kode billingnya disimpan baik-baik begitu. Oke. Kemudian saya mau lihat nilai kalian semester 7. Oke. Semester 7 ya. Wah, mana nilainya nih? Ini semester 6. Kok masih semester 7? Semester berapa nih? Oke. Ini semester 7 nilainya ya. Biar untuk gambaran tolong lebih rajin lagi. Oke.